Vodka, sebuah kata pendek yang menyimpan sejarah panjang dan tradisi mendalam, terutama di kawasan Eropa Timur seperti Rusia dan Polandia. Tempat minuman ini menjadi simbol budaya sekaligus bagian dari kehidupan sehari-hari. Kata vodka sendiri berasal dari bahasa Slavia voda, yang berarti air. Hal ini merujuk pada kejernihannya yang hampir menyamai air murni. Berbeda dengan whisky yang disimpan dalam tong kayu untuk menghasilkan aroma khas, atau wine yang diperoleh dari fermentasi buah anggur, vodka adalah spirit netral yang melalui penyulingan berkali-kali hingga mencapai kejernihan sempurna. Kandungan alkoholnya pun umumnya lebih tinggi, berkisaran antara 40 hingga 50%, jauh di atas wine yang hanya 12 hingga 15%, atau sake 13 hingga 16%. Justru karena netralitas itulah, vodka menjadi bahan dasar penting dalam beragam koktail modern. Namun, bagaimana sebenarnya cairan bening ini dibuat di pabrik-pabrik modern dengan standar tertutup dan teknologi tinggi? Kali ini, rekayasa produksi akan mengajak kalian untuk melihat setiap tahapannya, dari biji-bijian mentah hingga menjadi spirit murni yang siap dikemas. Produksi vodka modern dimulai dari pemilihan bahan baku berkualitas tinggi. Meski secara tradisional menggunakan gandum, rye, atau barley, kini banyak produsen juga memakai kentang, jagung, bahkan gula bit. Bahan-bahan ini pertama-tama digiling halus menjadi bubuk. Lalu dicampur dengan air dalam tangki besar untuk membentuk pasta yang bisa difermentasi. Proses ini diawasi oleh sistem kontrol suhu otomatis, memastikan suhu ideal sekitar 60 hingga 70 derajat Celcius, agar enzim alami dapat mengubah pati menjadi gula sederhana. Setelah itu, ragi ditambahkan. Ragi akan mengkonsumsi gula dan menghasilkan alkohol melalui proses fermentasi. Campuran ini dibiarkan dalam tangki fermentasi stainless steel selama 2 hingga 5 hari, tergantung jenis bahan baku dan suhu. Fermentasi adalah inti dari proses biologis dalam produksi vodka. Di tahap ini, sistem tertutup menjaga sterilitas dan kestabilan suhu, sehingga hasil fermentasi lebih konsisten dan minim kontaminasi. Setelah fermentasi selesai, cairan alkohol mentah yang dikenal sebagai wash dipisahkan dari ampas padat menggunakan penyaring mekanis. Cairan ini masih belum murni, dan inilah yang akan masuk ke tahap distilasi. Distilasi adalah proses pemurnian melalui pemanasan. Di pabrik modern, distilasi dilakukan dalam kolom tinggi berbahan stainless steel atau kuningan, di mana cairan dipanaskan dan uap alkohol naik melalui beberapa level pemisahan atau plates. Teknologi ini memungkinkan pemisahan presisi antara fraksi berbahaya, seperti metanol dan asetaldehida, dengan fraksi utama berupa etanol murni. Umumnya, produsen menyaring 3 fraksi, yaitu
Heads 30 hingga 35% yang mengandung senyawa volatil dan akan dibuang. Kemudian Hearts 30 hingga 40% yang merupakan etanol murni dengan kualitas terbaik. Dan Tails yang mengandung senyawa berat dan kadang diproses ulang. Beberapa merek vodka bahkan melakukan multiple distillation hingga 5 atau 7 kali untuk mencapai kejernihan tinggi tanpa mengubah rasa dasar. Setelah distilasi, vodka belum sepenuhnya bersih. Oleh karena itu, cairan hasil distilasi dipompa ke sistem filtrasi. Biasanya menggunakan karbon aktif, arang bridge, atau bahkan teknologi reverse osmosis. Tujuannya adalah menghilangkan bau, rasa sisa, atau partikel halus yang tidak diinginkan. Disinilah vodka memperoleh kualitas netral dan kejernihan visual yang menjadi ciri khasnya. Vodka murni dari hasil distilasi biasanya mencapai kadar alkohol hingga 95%. Untuk menjadikannya layak konsumsi, vodka harus diencerkan menggunakan air murni hingga mencapai kadar ideal, biasanya 40% alkohol volume. Menariknya, air yang digunakan seringkali diproses melalui sistem pemurnian berlapis, mulai dari reverse osmosis hingga mineralisasi ulang, demi menjamin rasa yang lembut dan netral. Setelah mencapai konsentrasi yang diinginkan, vodka dialirkan ke jalur pengemasan otomatis. Botol-botol kaca yang telah disterilkan diisi dengan presisi tinggi, lalu ditutup, diberi label, dan dikemas untuk didistribusi. Di pabrik berskala besar, seluruh proses ini dilakukan dalam sistem tertutup yang dikendalikan oleh komputer, sehingga mengurangi kontak manusia, meningkatkan higienitas, dan memastikan kualitas setiap botol tetap konsisten. Dari sejarah panjang sebagai minuman rakyat di kawasan dingin Eropa, hingga transformasi di pabrik modern berskala industri, vodka adalah salah satu contoh terbaik bagaimana tradisi dan teknologi bisa berpadu. Prosesnya terlihat sederhana, seperti fermentasi, distilasi, dan filtrasi. Namun di baliknya, ada teknologi tinggi serta kendali mutu ketat dan keahlian dalam memurnikan sesuatu yang alami menjadi cairan jernih, kuat, dan ikonik.